Ibu bapak saudara sekalian, pemahamannya antara pengikut guru Niganta Nataputa dan Sang Buddha itu berbeda, seperti langit dan bumi. Paham karma menurut pandangan kelompok ini demikian. Segala bentuk penderitaan yang dialami oleh manusia di dunia ini disebabkan oleh karma. Nah, menurut pandangan ini ya. Jadi apapun penderitaan yang datang karena disebabkan oleh karma. Ibu bapak saudara sekalian, lalu bagaimana dengan pandangan Sang Buddha? Penderitaan yang dialami makhluk-makhluk, terutama manusia, menurut Sang Buddha bukan bersumber dari karma. Nah, beda ya. Yang satu karma, yang satu bukan karma. Menurut pandangan Buddhis, sumber dari penderitaan adalah tanha. Tahu tanha ya? Nafsu keinginan rendah. Itu tanha. Nah, jadi itu bedanya. Tanha inilah yang kemudian melahirkan bermacam-macam perbuatan. Melahirkan cetana. Dan cetana itulah sesungguhnya yang membuat karma. Ibu bapak saudara sekalian. Nah, dalam prakteknya para bertapa Niganta Nataputa mengajarkan para siswanya agar tidak melakukan apapun juga. Jadi diam. Ya, tidak ada perbuatan apapun juga. Karena perbuatan itulah yang dianggap menyebabkan penderitaan. Ya. Namun Sang Buddha berbeda. Sang Buddha dalam prakteknya adalah berusaha untuk melenyapkan tanha atau nafsu keinginan rendah. Di dalam 4 kebenaran mulia ada 3 tanha. Yang pertama adalah kama tanha, bhava tanha, vibhava tanha. Nah, inilah ibu bapak saudara sekalian memulainya perbuatan ya, melahirkan karma. Kama tanha berhubungan dengan nafsu keinginan rendah, mengikuti kesenangan indria. Indria mata, telinga, hidung, lidah, jasmani, termasuk juga pikiran. Akibatnya apa? Melekat. Keinginan yang lain, bhava tanha. Nah, ada juga menganggap bahwa dalam diri seseorang itu ada roh yang kekal dan abadi. Sehingga orang ingin menjadi ini, menjadi itu, dan sebagainya. Yang akhirnya juga menimbulkan kemelekatan. Pandangan yang ketiga adalah tidak ingin jadi ini, tidak ingin jadi itu. Ya. Nah, mereka berjuang kalau zaman dulu itu dengan meditasi. Ya, meditasi menekan jasmaninya, menekan batin ya. Bisa. Ya, dengan semangat yang kuat bisa.
ya, menekan jasmani. Tetapi juga praktek ini ketika orang itu meninggal dunia, terjadi juga namanya kelahiran. Ya, lahir. Ada yang lahir di alam Brahma, ada yang lahir di arupa Brahma. Ada yang lahir hanya jasmani saja, tidak ada kesadaran untuk sementara ya. Di alam asalnya Sata Brahma. Jadi lahir. Nah, jadi pada intinya keinginan-keinginan ini menyebabkan kemelekatan, menyebabkan memproduksi karma yang bermacam-macam. Karena membuat karma yang macam-macam, akibatnya makhluk-makhluk termasuk manusia setelah meninggal dunia lahir kembali. Nah, itu persoalannya. Jadi lahir kembali. Setelah lahir apa yang dialami? Macam-macam. Nah, apa kira-kira sebab dari lahir? Yang sudah pasti akibat dilahirkan adalah ini suka tidak suka kita mengalami usia tua. Nah, tanya ini ibu-ibu nih dulu. Masih muda enggak dulu? Ibu, dulu muda enggak? Muda tuh? Oh, masih bayi Bante. Bayi. Jadi remaja, cantik, tampan, menarik banget. Tapi pelan-pelan saudara sekalian. Wajah cantik, wajah tampan, mulai sedikit-sedikit berubah. Benar ya? Itu resiko lahir. Sedikit-sedikit kulitnya keriput. Nah, benar ya? Sedikit-sedikit rambutnya mulai hijau. Kalau sekarang hijau ya, bukan putih. Ya, putih ya. Tapi jangan tersinggung Pak ya. Ini kita berbicara fakta ya, kenyataan. Putih. Nah, kulit, keriput, rambut putih, gigi mulai rontok, tenaga mulai loyo. Coba ingat itu. Ini fakta hidup yang tidak bisa kita hindari. Meskipun banyak di antara kita tidak menerima yang namanya proses ketuaan. Ya memang bisa disembunyikan. Tidak sedikit tuh pergi ke Korea Selatan. Ngapain? Oplas. Ya. Operasi plastik. Bener, pulang. Tadinya hidungnya tidak mancung jadi mancung. Tadinya orangnya agak hitam jadi putih. Bisa memang. Itu sementara. Ya, sementara. Ya, tapi namanya tenaga. Tidak bisa bohong ya. Kita mulai loyo. Nanti tunggu, nanti usia 40, 50, 60 mulai loyo. Tenaga berkurang, ya toh? Itu fakta. Ya ini yang selalu hadir dalam hidup kita. Siapa yang ingin usia tua? Tidak ada. Yang kedua, fakta yang kedua juga yang pasti datang dalam hidup kita. Sakit. Ya. Macam-macam sakit nih. Sakit jasmani, sakit hati, sakit batin, ya. Sakit lututnya. Nah, ibu-ibu kalau datang ke saya, maaf Bante, saya nggak bisa duduk. Kenapa? Lutut saya sakit Bante. Ini. Kalau sudah usia ini sakit nih. Ya, penyakit. Belum lagi nih yang muda-muda ya sekarang ya, banyak tuh minta parita ke Bante sudah terbaring di rumah sakit. Sakitnya apa? Macam-macam. Gula darah lah, diabetes lah, paru-paru lah, jantung lah. Kebanyakan jantung sih mati akibatnya. Terus ginjal lah,
apalagi kanker usus lah, kanker paru lah, ya, banyak banget penyakit. Saudara sekalian, ini fakta yang tidak bisa kita hindari. Ibu bapak saudara sekalian. Kemudian fakta yang ketiga, kematian. Mati, ya, akhirnya kita mengalami kematian. Ya, kematian terjadi dengan siapapun juga. Tidak ada yang ingin, tidak ada yang suka itu, ya, mengalami kematian. Nah, inilah fakta hidup yang kadang-kadang kita menganggap itu sebagai hukuman. Ya, banyak mengatakan ini jangan-jangan ini kesalahan orang tua saya dulu. Ya, karena itu para dewa ya menghukum saya dan sebagainya. Tidak, saudara sekalian. Ya, jadi ini perlu kita pahami. Nah, Sang Buddha mengajarkan ini, menjelaskan ini supaya kita paham. Ya, Sang Buddha tidak pernah menakut-nakuti kita semua, tapi beliau mengajarkan supaya kita mengerti atau paham. Nah, jadi saudara sekalian, kalau kita mengerti Dhamma, mengerti kerjanya hukum Dhamma, nah disinilah pentingnya kita belajar agama Buddha. Ibu bapak saudara sekalian, kenapa kok kita bisa lahir tadi ya? Nah, ini kembali ya pada topik. Kenapa kita kok bisa lahir? Nah, ini pertanyaannya gampang ya. Kenapa kok kita bisa lahir? Nah, ada yang menjawab, kan saya sih tidak mau Bante lahir. Lalu kenapa? Itu kan gara-gara orang tua saya tuh Bante. Nah gitu toh? Benar gak? Gara-gara ayah ibu saya, sehingga saya lahir. Sebetulnya juga tidak sepenuhnya benar. Ya, kita lahir karena orang tua tidak sepenuhnya juga. Karena menurut Dharma, kelahiran itu tidak harus melalui orang tua. Misalnya lahir di mana? Di alam surgawi atau di alam bawah, alam apaya. Nah, di situ lahir tanpa melalui orang tua. Lalu bagaimana lahirnya? Ya lahirnya secara spontanitas. Jadi kalau ada yang mati dari alam sini, nah tahu-tahu di alam sana sudah muncul, ya. Ada kelahiran secara spontan. Jadi ada 4 kelahiran. Ada secara spontan, ada melalui kandungan, ada melalui telur, dan ada juga melalui tempat yang lembab. Nah itu ya. Nah kelahiran ini sekali lagi juga siapa kok yang membuat bisa lahir seperti itu? Ya sekali lagi ibu bapak saudara sekalian, yang menyebabkan kita lahir adalah ini tugasnya atau kerjaannya hukum tadi ya, hukum karma. Dalam hal ini karma yang melahirkan, yang bertugas melahirkan makhluk-makhluk ini adalah Janaka karma. Nah inilah yang bertugas melahirkan makhluk-makhluk di 31 alam kehidupan. Jadi ada hukum di alam semesta ini yang bertugas melahirkan makhluk-makhluk, termasuk kita juga. Nah ya, jadi dari karma itulah yang menyebabkan kita lahir. Nanti setelah lahir, karma juga masih ini. Ya, masih berperan. Apakah lahirnya, hidupnya dihormati, disegani, ya, di keluarga yang terhormat atau tidak. Nah, ya.
kesehatannya baik atau tidak, umurnya panjang atau tidak. Ini di sini berperan juga. Ya, hidupnya, rezekinya gampang atau tidak. Ya, ada di situ. Jadi karma ini masih berperan terus, ya. Nah, karma ini. Jadi sudah lahir, nah kita macam-macam. Ya, ada yang lahirnya beruntung, ya. Lahir di keluarga yang berkecukupan. Tidak kurang apapun juga, ya. Semua hidupnya terpenuhi. Sudah hidupnya terpenuhi, ya. Yang dilahirkan itu juga dicintai oleh banyak orang. Sudah itu dilahirkan sehat, panjang umurnya, banyak rezekinya, hidupnya bahagia, senang, pokoknya senang ya. Punya kekuatan, punya pengaruh, ada sudah sekalian. Sementara yang lahir, yang lain, nah kurang beruntung. Ya toh? Nah kurang beruntung. Di mana lahirnya? Di gubuk derita. Ya, kan banyak tuh di Jakarta nih di bawah kolong jembatan. Ya banyak tuh tinggal di situ ya. Nah, lahir di keluarga itu. Ya, hidupnya banyak kesulitan. Cari makan sehari aja sulit, ya apalagi makan yang enak-enak. Cari pakaian sulit, sudah sekalian. Banyak sekali. Belum lagi kesehatannya, ya. Dan banyak banget penderitaan-penderitaan lain. Nah itulah sebagai karma wipaka. Ya, jadi karma juga tidak hanya melahirkan, tetapi juga bagaimana nanti jalan hidup kita di kemudian waktu. Nah bisa dipahami ya. Apakah Bante karma itu sama dengan nasib? Ya bukan, beda. Ya karena karma itu bersumber dari mana? Dari diri sendiri kan tadi. Dari keinginan, dari kehendak. Ya kemudian lahirlah karma, perbuatan. Nah kalau nasib yang biasa kita dengar itu biasanya, kalau saya pahami ya, itu seperti ketentuan yang ditentukan oleh si penciptanya untuk dijalani oleh manusia. Ya kalau begitu kan udah ditentukan, kita nggak bisa apa-apain. Ya toh? Misalnya nasibnya nanti sudah jelek gitu ya, lahir di keluarga yang jelek, yang miskin, sakit-sakitan. Ya toh? Kalau sudah memang demikian, udah nggak bisa diubah toh. Demikian juga kalau dilahirkan, ditentukan nasibnya jadi orang sukses, orang kaya, itu pun juga tidak perlu kerja keras. Karena kalau sudah ditentukan demikian. Tapi fakta berbeda ibu bapak saudara sekalian. Ya. Jadi fakta berbeda. Nah, menurut agama Buddha tidak ada yang disebut nasib. Yang ada adalah karma wipaka atau akibat karma di waktu lampau. Lampau itu dalam kehidupan ini bisa, dalam kehidupan lampau juga bisa. Nah, itulah yang mempengaruhi jalan hidup kita yang berbeda-beda, ya. Nah, jadi karma ini berperan sekali untuk menentukan nanti kita lahir di kondisi apakah menyenangkan atau tidak menyenangkan. Nah, ibu bapak saudara sekalian. Nah, inilah pentingnya kita belajar agama Buddha. Oleh karena itu, menjadi pertanyaan, Bante, kalau misalnya kita dilahirkan di kondisi yang tidak baik, tapi itu bisakah kita ubah menjadi lebih baik? Nah, ini pertanyaannya penting ya. Banyak juga pertanyaan seperti ini. Tentu ibu bapak saudara sekalian,
Karena karma itu bersumber pada diri sendiri, dan karma itu juga bisa saling mempengaruhi ya, saling mempengaruhi. Karma baik, karma buruk, ya, karma baik, karma buruk, atau juga lingkungan, atau juga waktu, ya. Jadi saling mempengaruhi, tidak berdiri sendiri, saling pengaruhi satu sama lain. Nah, maka karma ini sebetulnya bisa diubah meskipun tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Bisa, ya, bisa diubah. Bisa diubah menjadi baik, bisa juga, atau yang baik bisa juga berubah menjadi tidak baik. Bisa. Ya, karena itu kan tergantung kita ini, ya, tergantung kita, usaha kita pada saat ini. Ibu bapak saudara sekalian. Nah, Sang Buddha setelah menemukan hukum ini, memahami jalannya kerja hukum ini, lalu beliau menyampaikan kepada kita semua, ya. Ya, seperti yang tadi disampaikan, perbedaan hidup satu sama lain, tidak lain dan tidak bukan adalah karena pengaruh akibat karma kita masing-masing. Tetapi juga meskipun ini akibatnya, ya, kita terima, ya, di kemudian waktu, tapi juga bisa kita ubah meskipun tidak mudah. Jadi saudara sekalian, bagaimana kita mengubah karma-karma ini? Nah, Sang Buddha memberikan cara atau jalan, ya, supaya cara ini bahkan bisa memotong atau mengurangi, ya, karma-karma yang tidak baik. Yaitu dengan cara apa, Bante? Ada prakteknya yang sering dikenal di dalam Kang Buddha, yaitu melalui pelaksanaan jalan tengah berunsur 8. Nah, karma, ya, terutama karma buruk, ya, akibat karma buruk yang terlanjur kita lakukan itu bisa kita tekan, atau paling tidak kita tekan dengan karma baik. Ya, ingat, dengan karma baik. Nah, karma baik inilah ibu bapak saudara sekalian yang bisa mengubah kekuatan karma buruk. Nah, dalam pelaksanaannya, ya, kita dianjurkan untuk melaksanakan jalan tengah beruas 8. Jalan tengah ini terdiri dari, ya, kalau dikelompokkan, ya, terdiri dari sila, samadhi, panya. Nah, sila, ya. Sila ini sangat berhubungan dengan hukum karma. Jadi kalau sila dilaksanakan, berarti kita melaksanakan apa? Perbuatan baik. Ya, menghindari perbuatan yang tidak baik. Di dalam jalan tengah, sila di sini yaitu meliputi ucapan benar atau sama waca. Nah, ucapan benar itu ada 4 yang perlu kita hindari, ya. Pertama adalah ucapan bohong, yang kedua ucapan kasar, yang ketiga ucapan fitnah, dan yang keempat ucapan tidak bermanfaat atau omong kosong. 4 ucapan. Kemudian sama kamanta, perbuatan benar. Nah, gimana kita melakukan perbuatan benar? Ya, perbuatan menghindari pembunuhan. Ya, membunuh manusia terutama, ya.
Usahakan juga tidak hanya sampai di sini, tapi juga latihan makhluk-makhluk yang lain ya, seperti binatang ya, menghindari perbuatan. Perbuatan yang lain adalah perbuatan asusila, mabuk-mabukan ya, dan masih banyak yang lain. Kelompok yang lain adalah mata pencarian. Ya, penghidupan yang benar. Ini berhubungan dengan sila kedua ya. Jadi di sini menghindari apa? Mengambil barang yang tidak diberikan. Menghindari pencurian, perampokan, mencopet, ya, termasuk juga korupsi dan sebagainya. Dan tentu juga ada lagi yang lain. Misalnya, ya maaf ini kalau ada ya, berdagang manusia. Nah, sekarang ramai ya, perdagangan makhluk hidup, terutama manusia. Ya, berdagang racun, berdagang senjata, ya kalau bisa dihindari. Nah ini juga meliputi mata pencarian. Ada 3 kelompok. Itu dimasukkan ke dalam sila. Nah ibu bapak saudara sekalian. Nah ini juga ya kalau kita laksanakan menghasilkan apa? Karma baik. Ya, jadi secara gampangnya adalah tadi Pancasila Buddhis ya. Itu menghasilkan karma baik. Nah ya, jadi untuk mengalahkan karma-karma yang sudah kita lakukan harus dengan karma baik. Bahkan karma baik ini juga bisa menghancurkan atau memotong karma-karma yang tidak baik. Saudara sekalian, nah dalam praktek yang lain umat Buddha bisa dengan cara bermeditasi ya. Meditasi yang benar terutama ya. Nah, meditasi ini meliputi yang tujuannya adalah untuk apa? Mencapai kebijaksanaan. Ya. Mencapai kebijaksanaan dan kemurnian batin. Ya. Kemurnian dari keserakahan, kebencian dan ketidaktahuan. Nah, ini bisa dilakukan dengan meditasi. Yang termasuk juga meditasi perhatian benar ya. Perhatian. Jadi perhatian terhadap setiap tindakan ya. Tindakan yang akan dilakukan. Sudah sekalian, selain itu juga ada yang disebut usaha benar. Ya, berusaha untuk mencegah. Jadi sifat-sifat buruk yang belum ada dicegah. Baik itu melalui pikiran, ucapan maupun jasmani, ya. Nah, yang sudah ada terutama yang baik kita pertahankan, kita kembangkan. Misalnya senang berbuat baik, senang berdana, ya, bermudita cita, ya. Berbagi, ya. Nah, itu sifat-sifat yang baik. Nah, demikian juga saudara sekalian, kalau belum muncul sifat yang baik ini dimunculkan. Ya. Nanti Sada bilang tuh dibuat. Ya, dibuat bagaimana sifat yang baik itu bisa muncul atau dikondisikan. Dikondisikan. Ya, dikondisikan. Nah, ini meliputi usaha benar. Ya, perhatian benar, samadhi benar. Nah, hasilnya apa? Kalau sila baik, nah sila yang baik ini nanti juga akan mendukung pelaksanaan meditasi sebetulnya ya. Nah, sila yang baik itu mendukung meditasi. Nanti kalau meditasinya benar, ya silanya benar, meditasinya benar, maka kebijaksanaan akan berkembang, Ibu Bapak Saudara sekalian. Atau pengertian benar akan berkembang. Ya, akan berkembang. Ya, misalnya
pengertian di sini adalah ya tadi sebab penderitaan, ada penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan atau cara melenyapkan penderitaan. Nah, ini salah satu pengetahuan ya yang perlu kita ketahui ya, yang kemudian kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Betul saudara sekalian, penderitaan tuh bisa kita kurangi ya kalau kita tahu sebabnya. Dan inilah tujuan kita menjadi umat Buddha, yaitu mengurangi penderitaan. Syukur kita bisa melenyapkan penderitaan. Ya, ini tugas kita. Jadi datang ke wihara ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengurangi penderitaan, melenyapkan penderitaan. Ya, kalau nggak bisa sampai lenyap, paling tidak kita mengurangi penderitaan. Benar saudara sekalian. Kalau saudara berbuat baik, itu artinya apa? Itu membuat kondisi membahagiakan. Misalnya berbuat baik dengan berdana, ya. Kelihatannya yang mendapat manfaat siapa? Ya, si penerima. Ya, si penerima. Tapi sebetulnya yang mendapatkan manfaat tidak hanya si penerima, tapi juga si pemberi. Ya, jadi ini kedua belah pihak mendapatkan manfaat dari kebajikan. Nah, lalu kebajikan itu dikembangkan lagi ya dengan persembahan jasa kebajikan. Nah, yang lain dapat manfaat lagi. Ya, para leluhur misalnya mendapatkan manfaat. Ya. Nah, jadi ini masih bulan Agustus ya. Masih sembahyang apa itu? Sembahyang apa ini? Citgoy atau ulambana ya. Sembahyang rebutan. Ini bisa tuh dilakukan ya. Berbuat baik atas nama para leluhur. Bisa mereka dapat manfaat. Ya, jadi kebajikan itu benar-benar mendatangkan kebahagiaan pada orang lain, pada diri sendiri, ya, bahkan kepada keluarga semuanya. Saudara sekalian, banyak yang selanjutnya tidak hanya pengetahuan, ya, tetapi juga dilandasi dengan pikiran yang bersih, yang benar. Nah, jadi pikirannya, jadi harus dilandasi pikiran yang bersih, bebas dari kebencian, bebas dari keserakahan, bebas dari dendam, iri hati, ya. Itu di situ ada semua. Nah, ini bisa terbentuk dari mana? Ya, dari itu tadi, pelaksanaan sila, samadhi, tadi ya, sila, samadhi itu, dan panya. Nah, panya itu menghasilkan pengetahuan, menghasilkan batin yang luhur. Ya, itulah saudara sekalian yang bisa menekan karma-karma yang buruk, bisa ya. Bahkan bisa dipotong, dihancurkan. Ya, seperti yang dilakukan oleh para bijaksana. Ya, termasuk siswa Sang Buddha, termasuk Sang Buddha sendiri melalui jalan ini. Nah, bagi kita yang belum bisa menyelesaikan tugas-tugas ini sepenuhnya, paling tidak karma ini bisa mengurangi penderitaan. Kalau toh kita masih dilahirkan kembali, paling tidak kita dilahirkan di kondisi yang menyenangkan secara indriawi, ya toh? Jadi manusia misalnya dilahirkan di keluarga yang berkecukupan, sehat jasmani, sehat batinnya, ya toh? Rezekinya lancar, usahanya lancar, ya. Kedudukan terhormat dan sebagainya. Itu semua saudara sekalian ada rentetannya. Jadi kita ini hidup tidak ada yang kebetulan sebetulnya, ya, ada ini. Jadi permainan karma ini. Nah, inilah untungnya kita
menjadi umat Buddha, ya. Jadi jalan hidup kita itu sebetulnya bersumber dari kehidupan kita juga, dari diri kita sendiri. Karena itu dari diri kita sendiri, nah sekarang kita bisa membelokkan mau kemana nih, ya. Ke depan nih mau kemana nih? Mau menderita atau mau bahagia? Kan gitu loh. Bisa saudara sekalian. Ya. Nah, gitu. Itu cara berpikir agama Buddha. Ya. Jadi karma dengan tumimba lahir itu saling berhubungan. Bahkan karma itulah yang sebetulnya menyebabkan kita tumimba lahir berulang-ulang-ulang. Tidak ada habis-habisnya karena kita memproduksi karma terus. Nah, siap nggak menjadi korban? Usia tua, sakit, mati, berpisah dengan orang-orang kita cintai, berkumpul dengan orang-orang yang tidak sukai, menerima akibat karma terus demikian. Itulah sesungguhnya yang terjadi. Ya, mati lahir, mati lahir, mati lahir, mati lahir terus demikian. Tidak ada akhirnya. Kalau tidak dipotong penyebabnya. Ya. Nah, maka Sang Buddha telah menemukan ya jalan, yaitu jalan tengah berunsur 8. Nah, inilah cara untuk memotong penderitaan yang terus-menerus tiada hentinya. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian. Jadi karma dan tumimba lahir itu sangat berhubungan ya. Justru kekuatan karma itulah yang menyebabkan makhluk-makhluk lahir di 31 alam kehidupan ini, termasuk juga manusia. Ya, nanti lahirnya apakah beruntung atau tidak beruntung juga tergantung karma yang dilakukan ya pada kehidupan sebelumnya ya. Ya, termasuk kita sekarang ini ya. Jadi karma itu yang melahirkan, juga karma yang menentukan jalan kita apakah bahagia atau menderita. Ingat, jadi hidup kita ini ya tidak kebetulan ya. Semua itu ada prosesnya. Alam ini punya hukum, ya hukum. Ya, punya hukum. Ya, punya hukum sendiri yang tidak pernah mengikuti keinginan kita, ya hukum ini. Oleh karena itulah Sang Buddha tidak pernah mengajarkan kita untuk meminta, memohon atau maaf ya berdoa, meskipun kita tidak dilarang ya kepada hukum ini. Karena tidak mungkin ya hukum ini mengabulkan doa-doa kita atau apalagi pengampunan. Ya, tetapi beliau memberikan cara, ya, jalan. Ibu bapak saudara sekalian. Sesuai dengan benih yang ditebur, demikian pula hasil yang akan dituai. Yadisang labati bijang, tadisang labati palang. Sesuai dengan benih yang ditabur, demikian pula hasil yang akan dituai. Kalyanakari ca kalyanang, papakari ca papakang. Pembuat perbuatan baik akan menuai akibat yang baik. Namun sebaliknya, pembuat perbuatan yang tidak baik atau perbuatan jahat akan menuai penderitaan sebagai akibatnya. Nah, ini khotbah Sang Buddha, salah satu khotbah Sang Buddha yang berhubungan dengan hukum karma. Ibu, bapak, saudara sekalian, ya, tidak diragukan lagi ya bahwa Dhamma Sang Buddha itu benar-benar
memberikan pencerahan sebetulnya ya untuk kita semua ya. Mari kita gunakan pelajaran ini untuk apa? Mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Harusnya kita lebih bahagia, lebih baik, lebih tenang, lebih tentram. Ya toh? Ya syukur-syukur bisa menyelesaikan tugasnya yaitu mencapai nibbana. Ya memang arah kita ke sana, tetapi kan sebelum mencapai ke sana ya kita perlu juga mengumpulkan ya namanya karma-karma baik ya untuk ini untuk alat mencapai nibbana. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ya, semoga Dhamma selalu menjadi pelindung ya dalam kehidupan kita semua. Ya, semoga semuanya berkat karma baik yang telah dilakukan. Ya, semuanya memperoleh kesehatan, umur panjang, banyak rezekinya, lancar usahanya. Ya, semoga semua makhluk berbahagia, semoga Sang Tiratanam berkahi dan melindungi kita semua. Selamat pagi, Namo Buddhaya.